Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 12, anggota Ninda Rahmatina, Faris Raffi As-Siddiq Rafiq, dan saya sendiri Siti Anissa Mutakarumah. Di sini kami akan memaparkan materi kami tentang hybrid kontrak atau murakabah atau multi akad. Baik, di sini saya ingin memaparkan materi yang pertama, yaitu pengertian al-uqud al-murakabah atau multi akad. Dalam bahasa Indonesia, hybrid kontrak diistilahkan dengan multi akad. Multi berarti banyak, lebih dari satu, lebih dari dua, atau berlipat ganda. Dengan demikian, hybrid kontrak atau multi akad dalam bahasa Indonesia berarti akad berganda atau akad yang banyak lebih dari satu. Sedangkan dalam teks fikih muamalah, hybrid kontrak disebut dalam istilah al-uqud al-murakabah atau akad-akad yang tersusun. Secara etimologi, al-aqd berarti mengokohkan, mengikat, menyambung, atau menghubungkan. Dalam hukum Indonesia, akad diartikan dengan perjanjian, sedangkan dalam istilah hukum Islam, akad berarti keterkaitan antara ijab dan qabul dalam lingkup yang disyariatkan dalam berpengaruh pada sesuatu. Dengan demikian, hybrid kontrak atau al-uqud al-muqarrabah adalah kesepakatan dua pihak untuk melaksanakan suatu muamalah yang meliputi dua akad atau lebih, misalnya akad jual beli dengan ijarah, akad jual beli dengan hibah, dan seterusnya. Sedemikian sehingga semua akibat hukum dari akad-akad gabungan itu serta semua hak dan kewajiban yang ditimbulkannya dianggap satu kesatuan yang tak dapat dipisah-pisahkan, yang sama kedudukannya dengan akibat-akibat hukum dari satu akad. Baik, selanjutnya saya ingin menjelaskan tentang macam-macam multi akad. Al-Imrani membagi hybrid kontrak dalam 5 macam, antara lain yaitu yang pertama akad bergantung atau akad bersyarat atau al-uqud al-mutaqabilah. Al-mutaqabilah menurut bahasa berhadapan, sesuatu dikatakan berhadapan jika keduanya saling menghadapkan kepada yang lain. Sedangkan yang dimaksud dengan al-uqud al-mutaqabilah adalah hybrid kontrak dalam bentuk akad kedua merespon akad pertama, di mana kesempurnaan akad pertama bergantung pada sempurnanya akad kedua melalui proses timbal balik. Dengan kata lain, akad satu bergantung dengan akad yang lainnya. Yang kedua yaitu akad terkumpul atau al-uqud al-mujtami'ah. Al-uqud al-mujtami'ah adalah hybrid kontrak yang terhimpun dalam satu akad. Dua atau lebih akad terhimpun menjadi satu akad. Hybrid kontrak yang mujtami'ah ini dapat terjadi dengan terhimpunnya dua akad yang memiliki akibat hukum berbeda di dalam satu akad terhadap dua objek dengan satu harga. Dua akad berbeda akibat hukum dalam satu akad terhadap dua objek dengan dua harga, atau dua akad dalam satu akad yang berbeda hukum atas satu objek dengan satu imbalan, baik dalam waktu yang sama atau waktu yang berbeda. Yang ketiga yaitu akad berlawanan atau al-uqud al-mutanaqidah wa al-mutadadah wa al-mutanafiyah. Istilah al-mutanaqidah, al-mutadadah, al-mutanafiyah memiliki kesamaan bahwa ketiganya mengandung maksud adanya perbedaan. Tetapi ketiga istilah ini mengandung implikasi yang berbeda. Mutanaqidah mengandung arti berlawan, seperti pada contoh seorang berkata sesuatu lalu berkata sesuatu lagi yang berlawanan dengan yang pertama. Perkataan orang ini disebut mutanaqidah, saling berlawanan. Dikatakan mutanaqidah karena antara satu dengan yang lainnya tidak saling mendukung, melainkan mematahkan. Yang keempat yaitu akad berbeda atau al-uqud mukhalifah. Yang dimaksud dengan hybrid kontrak yang mukhalifah adalah terhimpunnya dua akad atau lebih yang memiliki perbedaan semua akibat hukum di antara kedua akad itu atau sebagainya. Seperti perbedaan akibat hukum dalam akad jual beli dan sewa. Dalam akad sewa diharuskan ada ketentuan waktu, sedangkan dalam jual beli sebaliknya. Selanjutnya yaitu akad sejenis atau al-uqud al-mutajanisah.
Al-uqud al-muraqabah janisah adalah akad-akad yang mungkin dihimpun dalam satu akad dengan tidak mempengaruhi di dalam hukum dan akibat hukumnya. Hibrid kontrak jenis ini dapat terdiri dari satu jenis akad seperti akad jual beli dan akad jual beli, atau dari beberapa jenis seperti akad jual beli dan sewa menyewa. Hibrid kontrak jenis ini dapat pula terbentuk dari dua akad yang memiliki hukum yang sama atau berbeda. Demikianlah pemaparan dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan dengan oleh Faris As-Siddiq. Baik, terima kasih pada saudari Siti Anisa. Selanjutnya saya ingin menyampaikan materi tentang hukum transaksi multi akad. Oke, seperti yang kita tahu, setiap perlakuan atau perbuatan, setiap transaksi itu juga memiliki hukumnya tersendiri. Nah, begitu pula dengan multi akad ini. Di sini saya tegaskan enggak terlalu membahas secara mendalam, secara terperinci di PowerPoint ini, di paparan materi ini, karena menurut saya sudah cukup jelas di materi makalah. Jadi saya hanya menyampaikan sedikitnya saja. Oke, hukum transaksi multi akad. Jadi status hukum multi akad ini belum tentu sama dengan status hukum dari akad-akad yang membangunnya. Agar kita lebih memahami, di sini saya mengambil contoh, itu bisa dilihat di materi makalah. Contoh akadnya itu akad bai dan salaf, yang mana itu jelas-jelas dinyatakan keharamannya oleh Nabi Muhammad SAW. Nah, namun jika kedua akad itu berdiri sendiri-sendiri, oke, jadi nggak berhimpun jadi satu, maka baik akad bai ataupun salaf itu diperbolehkan. Oke, jadi dapat dipahami nih, hukum multi akad itu tidak bisa semata-mata kita lihat dari hukum akad-akad yang membangunnya. Jadi akad-akad yang membangunnya itu boleh ketika berdiri sendiri, namun menjadi haram ketika berhimpun menjadi satu. Nah, jadi bisa disimpulkan meski ada multi akad yang diharamkan, namun prinsip dari multi akad ini adalah boleh, dan hukum dari multi akad itu dikiaskan dan hukum akad yang membangunnya. Maksudnya, setiap muamalah yang menghimpun beberapa akad, hukumnya halal, selama akad-akad yang membangunnya adalah boleh. Oke, kita masuk ke materi selanjutnya, yakni batasan dan standar multi akad. Nah, jadi ada perbedaan pendapat di kalangan ulama mengenai boleh tidaknya multi akad ini. Jadi di paparan materi ini kita ada poin A, poin B. Yang pertama pendapat yang membolehkan, yakni poin A itu Maliki, mazhab Maliki dan Hambali. Itu enggak semuanya, hanya beberapa imam. Kemudian pendapat yang mengharamkan di poin B itu mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hambali. Maaf, itu mayoritasnya. Oke, next kita masuk ke poin A dulu nih. Oke, kita masuk ke poin A. Pendapat yang membolehkan. Nah, jadi ulama yang membolehkan, yang berpandangan bolehnya hukum multi akad ini, yang pertama Imam Ashhab dari mazhab Maliki, kemudian Imam Ibnu Taimiyah dari mazhab Hambali. Nah, jadi perlu kita garis bawahi, mazhab yang membolehkan, yang berpandangan bolehnya hukum multi akad ini itu tidak semuanya, tidak mayoritas, hanya beberapa imam yang membolehkan. Adapun dasar mereka membolehkan eh, multi akad ini itu pertama Quran surah Al-Maidah ayat 1, kemudian Quran surah An-Nisa ayat 29, kemudian Quran surah Al-Baqarah ayat 275, kemudian tentunya kaidah fikih, yang mana kaidah fikih itu adalah hukum asal muamalah adalah boleh kecuali ada dalil yang menunjukkan keharamannya. Oke. Oke, tadi saya ada menyebutkan berdasarkan kaidah fikih kan. Nah, jadi kaidah fikih yang tadi disebutkan itu dapat kita pahami bahwa penggabungan dua akad atau lebih itu dibolehkan karena tidak ada dalil yang melarangnya. Adapun dalil yang melarang multi akad itu tidak bisa kita pahami secara mentah, tidak kita telan bulat-bulat sebagai larangan penuh menurut mereka, karena larangan penuh tersebut melainkan karena larangan yang disertai unsur keharaman, yakni goror, riba, dan maisir. Oke, jadi
perlu digarisbawahi sebelumnya, sebelum melanjutkan ke slide selanjutnya ini adalah pandangan imam mazhab yang berpandangan hukum multi akad itu dibolehkan. Oke, kita next ke materi selanjutnya. Jadi kan udah kita pahami nih tadi pendapat yang membolehkan. Nah, sekarang masuk nih ke pendapat yang mengharamkan. Tadi seperti kita pahami dan kita ketahui tadi bahwasanya tidak seluruh mayoritas mazhab Maliki dan Hambali itu berpandangan hukum multi akad itu boleh. Nah, kalau yang di sini di pendapat yang mengharamkan itu hampir mayoritas ulama mazhab Maliki, Hambali, kemudian Syafi'i, kemudian Hanafi itu berpandangan haram. Nah, dasar mereka berpandangan seperti ini disebutkan Hasanuddin dalam bukunya, yakni yang pertama, multi akad itu dilarang karena nas agama. Kemudian yang kedua, multi akad sebagai hilah riba. Yang ketiga, multi akad menyebabkan jatuh ke riba. Kemudian yang terakhir, multi akad terdiri dari akad-akad yang akibat hukumnya saling bertolak belakang atau berlawanan. Nah, jadi bisa kita simpulkan nih, ada beberapa sebab multi akad itu diharamkan. Pertama, jika adanya dalil yang melarangnya. Kedua, adanya ketakutan multi akad dijadikan hilah riba. Ketiga, adanya penolakan terhadap kaidah fikih yang dijadikan dasar oleh kalangan ulama yang membolehkan multi akad. Kemudian keempat, adanya pernyataan haram dengan disertai unsur keharaman. Dan yang terakhir, kelima, akad yang terhimpun dalam multi akad memiliki akibat hukum yang bertolak belakang dengan syariat dan manfaat bagi orang banyak. Oke, sekian itu mengenai pendapat tadi, pendapat yang mengharamkan, pendapat yang membolehkan, dan selanjutnya saya silahkan kepada Nida Rahmatina untuk menyampaikan paparan materinya. Terima kasih. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu kasus multi akad yang diperbolehkan dan yang dilarang. Baik, yang pertama yaitu multi akad yang diperbolehkan. Ada beberapa model pengembangan akad yang digunakan dalam produk perbankan syariah. Model tersebut diterapkan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. Model pengembangan akad yang disahkan fatwa DSN dalam bentuk kombinasi akad-akad, yang mana akan kami berikan contoh salah satunya yaitu akad mudharabah. Akad mudharabah merupakan akad kerjasama antar pihak pertama, yaitu malik atau sohibul mal atau nasabah, sebagai pemilik dana dengan pihak kedua, yaitu amil atau mudharib atau bank syariah, yang berperan sebagai pengelola dana dengan membagikan keuntungan usaha sesuai dengan kesepakatan yang dituangkan dalam akad. Contohnya yaitu sohibul mal yang bermitra dengan mudharib untuk usaha percetakan selama 6 bulan. Sohibul mal memberikan uang untuk modal usaha sebesar 30 juta, dan kedua belah pihak sepakat dengan nisbah bagi hasil 40/60, yaitu 40% keuntungan untuk sohibul mal dan 60% keuntungan untuk mudharib. Setelah menjalankan usaha selama 6 bulan, modal usaha telah berkembang menjadi 50 juta, sehingga mudharib memperoleh keuntungan sebesar 20 juta. 50 juta dikurang 30 juta. Maka sesuai perjanjian yang telah dibuat di awal, sohibul mal berhak mendapatkan keuntungan sebesar 8 juta, yaitu pembagian antara 40% dikali 20 juta dan sisanya sebesar 12 juta menjadi hak mudharib. Yang kedua yaitu multi akad yang dilarang. Para ulama yang membolehkan praktek multi akad itu bukan berarti membolehkan secara bebas, tapi ada batasan-batasan yang tidak boleh dilewati, karena batasan ini akan menyebabkan multi akad menjadi dilarang. Di kalangan ulama, batasan-batasan ini ada yang disepakati dan diperselisihkan.
Secara umum, batasan yang disepakati oleh para ulama salah satunya yaitu multi akad sebagai hilah ribawi. Multi akad yang menjadi hilah ribawi dapat terjadi melalui kesepakatan jual beli, yang pertama inah atau sebaliknya, dan yang kedua jual beli hilah riba fadl. Yang pertama jual beli inah atau sebaliknya, yaitu contohnya akad dalam bentuk inah yang dilarang adalah menjual sesuatu dengan harga 100 secara cicil dengan syarat pembeli harus menjualnya kembali kepada penjual dengan harga 80 secara tunai. Pada transaksi ini seolah ada dua akad jual beli, padahal nyatanya merupakan hilah riba dalam pinjaman atau qard. Karena objek akad semu dan tidak faktual dalam akad ini, sehingga tujuan dan manfaat dari jual beli yang ditentukan syariat tidak ditemukan dalam transaksi ini. Ibnu Al-Qayyim menjelaskan bahwa agama menetapkan seseorang yang memberikan pinjaman atau qard agar tidak berharap dananya kembali kecuali sejumlah qard yang diberikan, dan dilarang menetapkan tambahan atas qard atau pinjaman baik dengan hilah atau lainnya. Demikian pula dengan jual beli disyariatkan bagi orang yang mengharapkan memberikan kepemilikan barang dan mendapatkan harganya, dan dilarang bagi yang bertujuan riba fadl atau riba nasai bukan bertujuan pada harga dan barang. Yang kedua, hilah riba fadl. Hal ini terjadi apabila seseorang menjual sejumlah, misalnya 2 kg beras, harta ribawi dengan sejumlah harga 20.000 dengan syarat bahwa ia dengan harga sama 20.000 harus membeli dari pembeli tadi sejumlah harta ribawi sejenis yang kadarnya lebih banyak, misalnya lebih banyak 3 kg atau lebih banyak 1 kg misalnya. Transaksi seperti ini adalah model hilah riba fadl yang diharamkan. Transaksi seperti ini dilarang didasarkan atas peristiwa pada zaman Nabi, di mana para penduduk Khaybar melakukan transaksi kurma kualitas sempurna dalam 1 kilo dengan kurma kualitas rendah 2 kilo dengan 3 kilo dan seterusnya. Praktik seperti ini di Nabi, dan beliau mengatakan agar ketika menjual kurma kualitas rendah dibayar dengan harga sendiri. Begitu pula ketika membeli kurma kualitas sempurna juga dengan harga sendiri. Maksud dari penjelasan di atas menurut Ibnu Al-Qayyim adalah akad jual beli pertama dengan kedua harus dipisah. Jual beli kedua bukanlah menjadi syarat sempurnanya jual beli pertama, melainkan berdiri sendiri. Hadis di atas ditujukan agar dua akad itu dipisah, tidak saling berhubungan, apalagi saling bergantung satu dengan yang lainnya. Demikian penjelasan dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.